Terima kasih Bapak Ibu, semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu, acara yang kedua yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tiram kepada Ibu DRA Nusangsiani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kita semuanya, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka nanti kita akan mengikuti bersama, mendengarkan bersama tentang pemaparan atau pembahasan materi yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nia Nurani, sarjana sosial, sarjana pendidikan. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru semuanya, marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan pemaparan ini nanti bertambah ilmu kita. Allahumma amin. Dan semoga di sekolah kita di SD Negeri Tiram ini nanti menyusul guru-guru penggerak yang lainnya. Demikian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Anusansiani MPD atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan. Pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Niana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan memaparkan tentang modul budaya positif guru penggerak. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan pertemuan SD Negeri Timur ini dalam rangka untuk saya memaparkan hasil belajar selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, khususnya dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sekali saya haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Timur yang pada kesempatan siang hari ini dapat mengikuti bersama kegiatan pembahasan modul 1.4 budaya positif ini. Sebelum saya memaparkan materi yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 1.4 budaya positif ini. Jadi sebelum saya memaparkan, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di kelas 4 saya telah melaksanakan aksi nyata dengan mengangkat tema itu menggiatkan kegiatan literasi membaca pada kelas 4. Latar belakang mengapa saya mengangkat tema ini menjadi tugas untuk kegiatan aksi nyata saya itu dilatar belakangi bahwa beberapa siswa saya di kelas 4 itu kurang lebih ada 5 siswa itu yang kemampuan membacanya itu kurang, dalam arti kata kurang lancar membaca. Dari sini saya bergerak untuk bagaimana cara saya untuk bisa menggiatkan kegiatan membaca menjadi sebuah kegiatan pembiasaan. Jadi anak-anak memiliki kebiasaan termotivasi untuk membaca dalam keadaan apapun, baik di sekolah maupun di rumah. Fakta bahwa anak-anak sekarang itu, bahkan kita sendiri ya Bapak Ibu, kecintaan terhadap membacanya itu mungkin kurang. Jadi kesadaran kita untuk membaca itu masih kurang. PR kita bersama bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru dan mengajak ke anak-anak bagaimana lebih cinta, lebih menggiatkan kegiatan literasi membaca. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, kegiatan membaca ini saya ikat dalam sebuah keyakinan kelas bahwa menumbuhkan kecintaan membaca dijadikan suatu keyakinan kelas. Jadi anak-anak memiliki kesadaran sendiri untuk membaca setiap saat. Nah, tujuan dari aksi nyata ini yang pertama saya ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentu saja untuk berusaha menjadikan murid yang merdeka dan mempunyai literasi membaca yang kuat. Yang sedikit menjadi kendala adalah saya harus bekerja sama dengan wali di rumah bahwa anak-anak selain di sekolah juga di rumah kapanpun boleh membaca apapun selama sekian istilahnya waktunya tidak terikat, kapanpun boleh dilakukan, apapun boleh dibaca dan anak-anak
mencatat sudah membaca apa, kemudian berapa halaman. Jadi proses untuk menumbuhkan kecintaan membaca dulu saja. Jadi tidak harus materi pelajaran. Jadi boleh koran juga boleh. Terus menggunakan HP, anak-anak yang sudah memiliki HP mencari informasi googling di kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama, tercapainya kesepakatan bersama antara siswa dengan wali kelas, karena saya harus meminta bantuan wali kelas, wali murid selain wali kelas untuk pengawasan di rumah itu tentang pelaksanaan keyakinan kelas ini. Yang kedua, kalau siswa sudah mulai terbiasa membaca sejumlah halaman, misalnya target dalam 1 minggu itu sudah membaca 30 halaman, 1 atau sampai 2 minggu itu sudah bagus. Karena kalau membaca, apalagi yang bersifat ilmu pengetahuan, beberapa lembar saja sudah ada kecenderungan untuk bosan nih. Kalau di dalam kelas itu saya sediakan di pojok baca itu bacaan yang non fiksi, jadi yang berupa cerita-cerita pendek seperti dongeng, cerita pendek, fabel, kemudian ada mite dan sebagainya. Itu juga boleh dibaca. Yang ketiga, itu siswa dapat menyimpulkan secara sederhana isi dari sejumlah halaman yang dibaca. Jadi siswa tahu dalam 1 minggu saya membaca buku cerita. Buku cerita ini tidak selesai saya baca 1 kali, tapi beberapa hari. Paling tidak saya ada komunikasi dengan siswa. Apa hasil yang kamu baca? Oh, saya membaca sebuah buku cerita, Bu. Ceritanya tentang Roro Jonggrang. Di Roro Jonggrang itu ternyata itu dikutuk jadi candi ya, Bu. Itu jadi ketika anak-anak sudah menyimpulkan hal yang sederhana itu, berarti dia sudah bisa menyimpulkan apa materi yang mereka baca, seperti itu. Dan tolak ukur yang keempat, yang terakhir, secara gradual jumlah siswa yang menyelesaikan kesepakatan kelas dalam kegiatan literasi membaca meningkat. Jujur saja, di antara ke-30 siswa saya ini tentu saja belum semuanya aktif melaksanakan. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 siswa yang kalau ditanya progres membacanya sudah sampai sejauh mana, belum Ibu, lupa Ibu, itu hal yang wajar dilakukan anak-anak. Jadi saya anggap kegiatan aksi nyata saya ini berhasil. Tolak ukurnya mungkin 75% dari siswa saya sudah aktif dalam membaca. Jadi target saya itu, dan harapannya akan meningkat sejalan dengan seiring waktu. Karena kalau yang namanya literasi membaca itu kan proyek jangka panjang, tidak bisa kita target dalam 1 bulan siswa harus sudah mau membaca secara intens, itu sangat susah sekali. Ini masa tindakan yang sudah saya lakukan. Tentu saja saya sudah menghadapi kepala sekolah, meminta izin untuk pelaksanaan aksi nyata dan mendestinasikan yang hari ini. Kemudian yang kedua, saya beserta Bapak Ibu Guru melakukan kegiatan diseminasi pemahaman materi konsep-konsep kunci yang nanti akan saya paparkan dalam modul budaya positif. Kemudian yang ketiga ini harapannya saya nanti ke depannya dapat bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi aktif dengan Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini bisa diikuti. Jadi kita bersama-sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mulai menggiatkan kegiatan budaya positif ini. Salah satunya adalah menggiatkan literasi membaca, harapan saya itu. Kemudian nanti kalau sudah bisa berjalan di sekolah kita secara rutin, tentu saja akan
ada kegiatan pemantauan, refleksi, dan mengevaluasi pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit gambaran kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas saya, deh. Nah, berikutnya saya akan sedikit memberikan gambaran yang selama ini saya ikuti dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Di modul 1.4 ini itu tentang budaya positif. Yang saya kaitkan dengan kegiatan aksi nyata saya menghilangkan literasi membaca. Kita akan belajar bersama melalui kegiatan diseminasi ini, berkolaborasi, saling mendukung, saling mengingatkan agar kita bisa bersama-sama nanti dapat mewujudkan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri Ngawi. Di dalam modul 1.4 budaya positif itu ada 7 materi yang dipelajari Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang keempat segitiga restitusi, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir tentang pembuatan keyakinan kelas. Apa itu perubahan paradigma belajar? Bapak Ibu, guru yang saya hormati, alhamdulillah kebetulan sekali sekolah kita mulai tahun ajaran 2022-2023 ini telah menerapkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Berubah. Nah, di sini kita tujuannya sesuai dengan paradigma baru yang berubah tadi, menciptakan profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui bersama-sama nih, ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kenalan kritis, dan yang terakhir mandiri. Dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah kita itu ada beberapa kemerdekaan bagi siswa dan guru untuk belajar bersama-sama. Guru merdeka dalam menyampaikan materi, dalam arti kata tidak terikat. Jadi materi yang akan ditempuh dalam satu semester itu, guru memiliki kemerdekaan untuk mana materi yang mau diberikan terlebih dahulu, itu tidak terikat. Kemudian metode apa yang diberikan kepada siswa itu juga tidak terikat. Kita bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar setiap anak didik kita. Satu yang pasti ditekankan dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, bahwa kita itu tujuan utama dalam mengajar itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, yang mungkin kita dulu seringnya teacher centered, kita ubahlah siswa kita yang aktif untuk kita ajak belajar. Kita sebagai manajer jadi yang mengarahkan anak-anak saja, biarkan mereka berkolaborasi dengan teman untuk belajar bersama, seperti itu. Berikutnya tentang materi disiplin positif. Disiplin itu adalah suatu budaya atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang agar bisa membentuk suatu kepribadian. Hanya saja dalam budaya kita, kata disiplin itu diartikan sedikit mengikat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Disiplin ini tidak dilaksanakan mesti untuk hukuman gitu. Nah, itu sesuatu yang perlu kita garis bawahi bahwa itu hal yang kurang benar gitu ya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Maksudnya mereka memiliki disiplin diri
yang motifnya itu sudah lahir dari diri mereka sendiri, bukan dari faktor luar. Misalnya bukan karena takut dimarahi ibu guru. Jadi misalnya saya berusaha untuk datang setiap hari tidak terlambat karena biar tidak dimarahi ibu guru, atau bahkan bukan karena faktor ingin mendapatkan penghargaan. Entah mungkin ada, aku berangkat pagi biar nanti dapat bintang dari ibu guru, itu termasuk faktor yang eksternal. Ketika faktor itu tidak ada, nanti akan hilang. Jadi mereka tidak terpacu lagi untuk berusaha untuk dicari. Bapak Ibu, nah, jadi mau dilihat atau diberi penghargaan tidak oleh Bapak Ibu guru, mereka akan tetap berusaha untuk datang apapun ke sekolah, itu seperti itu. Nah, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu berusaha untuk menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat dari motivasi dari dalam tadi. Kemudian tujuan dari disiplin positif tadi menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan. Jadi ada beberapa motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah secara tepat. Itu kalau bersikap sekalipun mereka melakukan kesalahan, itu ternyata didasari oleh 5 kebutuhan dasar ini. Menurut Dr. William Besser dalam bukunya The Choice of Theory, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Saya ambil contoh sedikit ya. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu itu menjumpai siswa yang ingin mungkin sikapnya sedikit berbeda. Jadi ada yang mungkin sedikit selalu ingin diperhatikan Bapak Ibu guru. Nah, itu mungkin motivasi dia melakukan ini karena ini satu kebutuhan ini dia tidak miliki. Mungkin dia ingin mendapatkan cinta kasih sayang dari perhatian dari gurunya. Mungkin kalau di rumah mungkin dia sedikit diabaikan oleh orang tuanya, jadi dia pelariannya ke sekolah. Jadi dia bersikap mungkin lebih aktif daripada temannya. Jadi guru kan jadi sering mengingatkan, sering memanggil, sering mengajak bicara. Itu mungkin dalam taraf dia itu sebenarnya ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang yang hilang tadi di rumah, dan ia ingin dapatkan dari orang lain, terutama di sekolah. Seperti itu. Jadi ada latar belakangnya. Semua kebutuhan dasar tersebut akan diupayakan setiap manusia untuk mencukupinya dengan baik. Namun apabila ada yang belum atau dapat terpenuhi, maka akan ada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika ada satu kebutuhan dia yang hilang, misalnya dia kurang kasih sayang di rumah, dia akan mencarinya di luar dengan bersikap lebih aktif, lebih nakal di sekolah saja. Ini bukan nakal, tetapi dia itu sebenarnya tujuannya hanya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya di kelas. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 alasan manusia melakukan sebuah perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu harapannya kita memiliki yang ketiga ini. Mengapa? Karena yang ke-1 ini yang paling umum dilakukan oleh kita juga, termasuk misalnya kita berusaha datang tepat waktu absennya, karena kalau tidak nanti dalam 1 bulan diakumulasi terlambat, keterlambatannya dan sebagainya. Mungkin ada, ya bukan hukuman sih, tapi ada konsekuensi di balik itu ya. Nah, ini perilaku yang paling umum. Ini termasuk faktor eksternal dari luar, karena takut dihukum atau takut sesuatu ini. Nah, kalau yang siswa itu banyak yang ini,
dia dapat hadiah, biar diakui mungkin ya sebagai siswa yang teladan. Nah, kalau di kelas mungkin imbalannya mendapat bintang dan sebagainya. Nah, ini termasuk faktor yang eksternal yang kurang bertahan lama. Jadi nanti kalau tidak ada Pak Guru, misalnya Pak Guru besok izin atau Guru besok izin tidak bisa mengajar, terus dia mungkin berangkatnya tidak kaji lagi, nggak kaji lagi karena hari ini Pak Guru atau Bu Guru tidak ada. Karena itu diharapkan hal-hal yang seperti ini bisa dihindari. Nah, yang bisa bertahan dengan lama itu yang motivasi ketiga ini, karena mereka datang ke sekolah rajin, tidak terlambat, mengerjakan tugas dengan baik misalnya, karena meyakini itu adalah bagian dari disiplin dia. Jadi kesadaran dia bahwa kalau saya rajin belajar ya nanti hasilnya bagus dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi nilai-nilai yang mereka yakini dari dalam. Nah, yang bersifat intrinsik seperti ini yang bisa bertahan lama meskipun tidak dipuji guru, tidak dapat penghargaan bintang, anak-anak akan tetap datang secara rajin, aktif di kelas atau mengerjakan tugas dengan baik seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk menciptakan anak-anak yang memiliki keyakinan dari dalamnya. Kaitan motivasi dengan disiplin dengan identitas gagal. Kalau ini salah ketik ini harusnya hukuman. Jadi kalau hukuman itu bersifat mungkin menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, perilaku parasit dan agresifnya meningkat, murid membenci peraturan, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau penghargaan itu kurang efektif, bisa merusak hubungan, ada rasa iri, tidak suka dengan temannya yang memiliki mungkin prestasinya yang lebih, dia punya bintang yang banyak dan sebagainya. Nah, kemudian bisa mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, menciptakan persaingan di dalam kelas yang kontraproduktif. Nah, kita sebisanya bisa menciptakan pribadi atau identitas yang sukses melalui kegiatan konsekuensi pemberian. Yang paling bagus adalah restitusi. Kalau konsekuensi itu masih ada sedikit kurang nyamannya dari siswa. Padahal kita selama ini meyakini kalau konsekuensi sudah baik bisa diterapkan di kelas nih. Nah, nanti akan ada beberapa contoh bentuk restitusinya. Nah, penguatannya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring terus dari dulu, jadi harus ada pantauan. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Mencoba mengontrol anak dengan peraturan yang positif. Kemudian kalau restitusi itu bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, jadi tidak mencari sumber masalah tapi fokus dalam memecahkan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini tabelnya nih Bapak Ibu dulu, nanti bisa kita cermati bersama ini. Nah, sekali lagi hukuman itu akan menciptakan identitas gagal. Jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan hukuman. Hukuman itu biasanya yang sering terjadi itu tidak sinkron dengan kesalahannya. Misalnya siswa terlambat datang ke sekolah terus diberi hukuman lari muter lapangan, itu contoh hukuman. Jadi tidak sinkron dengan kesalahan yang dia buat. Ini contohnya. Apakah restitusi itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi masing-masing anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena kita yakin setiap siswa melakukan bahkan itu sebuah kesalahan itu ada alasannya. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge siswa, kok siswa ini nggak pernah gara PR, katakanlah misalnya seperti itu ya. Itu kalau kita selidiki itu ada motifnya, ada motivasinya. Nah, yang itu yang perlu kita gali. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga berfokus pada solusi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya nih, dalam menyelesaikan masalah, jika murid terlambat datang ke sekolah, siswanya dihukum sama guru, suruh nyanyi. Siapa yang pernah nih nyanyi di depan kelas? Saya dulu pernah di waktu SD, Bapak Ibu guru saya masih ingat, terlambat kemudian disuruh nyanyi di depan kelas. Kira-kira sinkron badan antara terlambat dengan hukuman menyanyi itu kayaknya badan sinkron gitu. Nah, seperti itu. Mungkin bagi sebagian siswa hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru suruh nyanyi di depan kelas tadi itu bagi sebagian siswa itu membuat dirinya malu. Wes datang terlambat, kan sudah malu itu sebenarnya dia, gitu. Masih dikon nyanyi di depan kelas. Nah, ini yang sejauh mungkin kita hindari. Jadi hukuman yang bersifat anak itu juga malukan. Mungkin juga malu loh kalau misalnya terlambat disuruh lari, malu juga itu. Nanti kan teman-temannya membicarakan ya, jadi dia nanti bisa timbul rasa tidak berdaya diri. Kalau konsekuensi, sudah ada kesepakatan dulu antara guru dengan siswa. Meskipun kadang-kadang konsekuensinya itu juga tidak nyambung. Tapi karena sudah jadi kesepakatan dengan guru, kalau melakukan itu, anak-anak jadi terpaksa harus melakukan. Nah, itu konsekuensi itu sebagai tanggung jawabnya melanggar peraturan tadi. Misalnya, nek terlambat, berdiri di lapangan 10 menit atau menyanyi 5 lagu kebangsaan misalnya. Nah, ini karena sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid ya harus dilaksanakan. Besok yang sesi ada dialog tentang mengapa kamu datang terlambat, alasannya. Jadi kita dicari tahu dulu. Nah, nanti mungkin bisa Pak Satya itu siswanya yang selalu datang terlambat itu bisa diajak berdialog. Jadi bangunnya jam berapa, maamnya jam berapa, sampai berangkat jam. Kalau saya amati terlambatnya itu selalu di hari Senin, jangan-jangan karena tidak mau ikut upacara dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Nah, dialognya nanti bisa dari siswa dengan guru itu bersifat santai. Jadi kenapa kok terlambat? Sampai nanti pada endingnya anak-anak itu disadarkan bahwa kebiasaannya terlambat itu kurang baik dan itu tidak benar. Terus dipancing biar dia itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian sampai ada perubahan, yaitu disadarkan ke sekolah tidak terlambat. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol ya, misalnya murid tidak berseragam lengkap pada
pada hari Senin saat upacara bendera. Bapak Ibu Guru, secara tidak langsung kita ada salah satu ini. Jadi kita itu sebagai pendidik di sekolah, nanti jenengan bisa meraba diri sendiri. Saya termasuk tipe guru yang penghukum, atau yang membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Saya sendiri saja setelah mempelajari modul ini, saya pernah menjadi guru yang penghukum, pernah menghukum siswa, pernah. Ya. Menurut saya, sebelum saya mulai mempelajari modul ini, posisi guru sebagai teman itu sudah bagus, tapi ternyata dalam posisi kontrol ini kurang tepat diterapkan. Nah, yang ideal, paling tidak kita itu sebagai guru yang memiliki tipe pemantau, dan paling bagus idealnya itu sebagai manajer. Contohnya seperti ini, kalau ada siswa yang tidak memakai seragam dengan lengkap pada hari Senin, sering kita jumpai ya. Nah itu, kalau guru penghukum, kata-katanya, kamu telah melanggar peraturan sekolah, sana berdiri di pojok sana. Nah itu kelihatan sekali kalau gurunya otoriter ini, sudah salah atau hukum gitu ya. Kata-kata, mungkin ada beberapa guru yang seperti ini gitu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu ini berkali-kali melanggar peraturan, ibu kecewa sekali dengan perilakunya. Untuk anak yang merasa, itu dia sudah merasa bersalah banget ya Bapak Ibu. Kata-kata Pak atau ibu kecewa sekali dengan kamu itu mungkin bisa berbekas di dalam diri. Kalau sebagai teman, karena teman ya, terus tidak apa-apa, lupa nggak pakai dasi, ya ini malah maklumi. ya kan teman, jadi kayak teman gitu. Nah, ya ibu percaya kok kalau kamu lupa nggak bawa, besoknya nggak bawa lagi, nggak pakai lagi, nggak apa-apa, dimaklumi terus soalnya, gitu kan. Nah, kalau pemantau itu lebih mengingatkan dia. Misalnya, kamu tahu nggak kamu salah? Tahu. Salahnya di mana? Saya nggak pakai dasi, nggak pakai topi Pak, hari Senin upacara. Kamu tahu itu melanggar peraturan? Tahu Pak. Konsekuensinya apa? Itu pemantau seperti itu, jadinya ya memantau. Jadi anak-anak dipantau. Kalau manajer, nah ini pada sampai solusi bagaimana siswa itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, Bapak Ibu Guru, pada modul ini juga diajarkan yang terakhir adalah kegiatan keyakinan kelas. Sebenarnya kita sudah sering melakukan ini di awal tahun pembelajaran ya, itu membuat kesepakatan kelas. Hampir sama, hanya saja kalau dalam keyakinan kelas ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain tujuan dari keyakinan kelas itu kan kita membuat kesepakatan bersama yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita, sehingga proses pembelajaran satu semester atau 1 tahun ke depan itu berjalan dengan lancar, kan seperti itu. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu disepakati bersama dengan siswa, kemudian kita abadikan di dalam kelas, seperti itu. Tentu saja dalam pelaksanaannya diupayakan tidak sampai menimbulkan keterpaksaan. Contoh seperti mungkin di awal pembelajaran kita bersepakat atau meyakini bahwa harus rajin belajar dan selalu mengerjakan PR gitu ya. Meskipun dalam realitanya nanti dalam pembelajaran sehari-hari ada aja 1, 2, 3 anak yang tidak mengerjakan PR dan seperti itu. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Karena ada proyek aksi nyata yang saya terapkan, yaitu kegiatan literasi membaca. Jadi keyakinan kelasnya saya hubungkan dengan kegiatan itu. Tidak usah terlalu banyak dalam membuat keyakinan kelas, karena yang pertama dia mudah diingat. Jadi anak-anak itu selalu ingat. Kemudian sedikit saja, tetapi itu
bisa kita benar-benar laksanakan di kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, anak-anak berdiskusi mengobrol dulu tentang peraturan kelas kaitannya dengan literasi membaca. Kalau sudah, dari berikutnya nanti anak-anak boleh memberikan masukan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kita terapkan di kelas itu boleh. Kalau sudah, kita kerucutkan, kita diskusikan menjadi sedikit mengerucut. Kalau di kelas 4 itu kemarin keyakinan kelasnya ada 3 saja. Oke. Yaitu selalu bekerja sama dan saling membantu, saling menghargai dan menghormati, meningkatkan kesukaan membaca setiap waktu. Nah, yang ketiga ini memang saya giring untuk mensukseskan kegiatan giat literasi membaca. Jadi yang ketiga ini memang saya fokuskan untuk kegiatan aksi nyata giat membaca tadi. Ini kemudian ditempel, ini karena bersifat cepat. Nah, kalau sudah mungkin bisa dibuat indah keyakinan kelasnya, kemudian ditempel. Ada juga yang modelnya karena kesepakatan bersama semua anak tanda tangan, jadi biar ingat itu ada juga yang seperti itu. Nah, nanti kalau kelas 1 bisa disesuaikan karena masih anak-anak, itu ada contohnya. Kemudian ini sedikit saya melihatkan proses pembuatan dari aturan kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, dari beberapa usulan tadi kita buat kesimpulan yang menjadi keyakinan kelas kita dan akan kita laksanakan di kelas ini. Antara lain selalu bekerja sama dan saling membantu. Apakah anak-anak sehat? Yang kedua, saling menghargai dan saling menghormati. Apakah anak-anak juga sepakat? Yang ketiga, meningkatkan kesukaan membaca setiap hari. Nah, ini yang menjadi garis bawahi bahwa kita punya kegiatan meningkatkan kegiatan literasi atau membaca setiap hari. Apakah anak-anak sepakat dengan keyakinan kelas ini? Baik, terima kasih. Nah, untuk mengabadikan kita tempel di sini dulu ya, anak-anak. Ya, coba dari Mbak Alita. Sekali lagi berarti lagi ya, kita memiliki 3 kesepakatan kelas yang kita laksanakan bersama. Yang pertama, selalu bekerja sama dan saling membantu. Kita sepakat bahwa itu saling menghargai dan menghormati bersama teman, Bapak Ibu guru ya. Dan yang ketiga, meningkatkan kesukaan membaca setiap waktu. Kita sepakat? Itu tadi contoh proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 4.
Cara pembuatan keyakinan kelasnya itu keyakinan kelas saudara bersifat lebih abstrak karena ini sesuatu yang ideal yang akan kita temui bersama ya. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif seperti saling, misalnya nanti kalau kelas 1 karena masih anak-anak saling menyayangi sesama teman gitu kan, mungkin karena masih anak-anak mungkin nanti sering ada cekcok dengan temannya, itu bisa juga seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak karena tujuannya mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelasnya bisa berubah. Nanti mungkin di semester kedua mempunyai target tertentu, kita rubah keyakinan kelasnya. Ini contoh keyakinan kelas awal-awal mungkin bisa kita perlu belajar, perlu senang juga, gitu kan. Ini contoh-contohnya saja. Saling menghargai perasaan, kelas 5 mungkin lebih besar ya, jadinya komitmennya lebih tinggi. Contohnya mungkin selalu mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ini yang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan. Ada 3 tahapan dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ini tahapan pertama yang kita lakukan, baru memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuan ketiga tahapan ini dilakukannya adalah biar anak-anak itu ketika melakukan kesalahan itu dia bisa berubah menjadi orang yang memiliki lebih menghargai nilai-nilai kebajikan atau kesepakatannya sudah dulu. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini ketika siswa melakukan sebuah kesalahan itu diajak duduk tenang, kemudian ditenangkan anaknya, kemudian baru ditanya. Bisa dulu melakukan dialog dengan untuk menstabilkan identitasnya tadi ya, karena kalau anak berbuat salah itu sebenarnya dia tahu kalau dia itu salah. Dan ketika dipanggil, misalnya dipanggil guru atau disuruh menghadap kepala sekolah misalnya sampai karena kesalahannya sudah agak besar, itu sebenarnya anak sudah tahu itu perlu distabilkan dulu. Kata-katanya bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga atau guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi, tapinya itu nanti kita mulai. Jadi biar dia itu enggak down banget gitu loh. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus kadang-kadang anak-anak misalnya kita menjumpai anak yang berkelahi itu karena dia ingin mempertahankan harga dirinya. Nah itu atau mempertahankan barang miliknya karena merasa itu berharga bagi dia dan sebagainya. Nah faktor-faktor motivasi seperti itu kan kita yang perlu cari tahu. Jadi nggak harus menjudge anak ngertinya berkelahi kok berkelahi. Nah itu perlu dicari tahu latar belakangnya. Terus penguatannya bisa diucapkan Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi bagi permasalahan ini. Tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan untuk tadi mencari tahu motif dia melakukan itu. Guru bisa mengucapkan beberapa hal seperti ini. Dulu pernah, misalnya siswa saya berkelahi, tapi satu anak tidak membalas memukul. Si A memukul si B, tapi si B tidak memukul. Nah, ini kita menguji. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari itu. Nah, itu dalam rangka membombong. Jadi kan biar mungkin kebalahannya mungkin lebih hebat seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu
tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Di kelas kan kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Misalnya kalau ada anak yang berkelahi, kita kan sudah sepakat untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, tapi dikaitkan. Nah, ini. Misalnya kita pancing dengan mulai kita percaya kan dalam satu kelas ini kita satu keluarga. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, jadi anak-anak diingatkan kembali sampai nanti pada akhirnya adalah mencari solusi bersama dan anak-anak itu tahu kalau itu sih perbuatannya salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 4. Ini
menemukan siswa kita, misalnya kalau dalam contoh video tadi itu membayar tidak sesuai harganya deh, jadi harusnya bayarnya 5.000, dia cuma bayar 3.000. Kebetulan teman atau ibu guru melihat kejadian itu. Nah itu tadi dialognya itu tadi rangkaian dari penerapan segitiga restitusi sampai anak itu disadarkan kalau perbuatannya itu salah. Contoh yang kedua tadi tentang siswa yang bertengkar, mungkin saya skip awal. Sudah hampir selesai. Dalam menerapkan disiplin positif, guru mengambil posisi kontrol paling tidak, kesimpulannya tadi sebagai pemantau, paling tidak kita berusaha yang tadinya mungkin dulu saya pernah jadi tipe guru yang penghukum, misalnya suka menghukum, paling tidak sekarang karena sudah ada ilmu lebih, jadi memperbaiki diri, jadi bisa berubah menjadi guru yang kalau harapannya sih sebagai yang manajer saat ini. Guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksikan posisinya dengan baik. Guru berusaha bertindak sebagai among posisi manajer untuk menuntun dan mendidik siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sehingga baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar. Bapak Ibu Guru, demikian tadi sedikit materi yang saya pelajari di pendidikan calon guru pembina ini, khususnya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sampai dengan pelaksanaan di tugas modul 1.4 ini yaitu aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif. Saya melihatkan literasi membaca sebagai sebuah budaya positif di kelas saya. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Pasti dalam saya menyampaikan ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang-lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan kepada Ibu Nia Nurani SPD yang telah memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif guru. Kepada Bapak Ibu Guru, mohon tangan untuk berani. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi akan dipimpin oleh Ibu Nia Nurani SPD kepada beliau waktu dan tempat kami. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya persilahkan kita gunakan waktu ini untuk diskusi tanya jawab. Mungkin barangkali dari hal-hal yang saya paparkan tadi ada yang masih belum jelas atau mungkin materi yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut itu bisa kita bahas kembali. Monggo silakan yang memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Oke, bila kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hanya sedikit menanyakan tentang segitiga restitusi. Karena kan segitiga restitusi ini baru saja kita dengar nih apa maksudnya, terus tadi ada tahap-tahapannya juga. Kemudian tadi Bu Rani yang Rani itu menyampaikan bahwa menyelesaikan masalah siswa itu bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apakah harus melalui ketiga tahapan tersebut? Biasanya kan kita kalau ada siswa yang melakukan kesalahan itu ditanya, kemudian
diberikan konsekuensinya. Kalau melalui segitiga restitusi itu kan harus ada 3 tahapan tersebut. Apakah kita harus melalui ketiga tahapan tersebut atau boleh misalkan hanya menindak dengan memvalidasi kesalahan siswa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Latika atas pertanyaan yang diberikan. Langsung saya jawab mawon nggih. Kalau menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi, seyogianya iya, ketiga tahapan itu kita penuhi. Mengapa Bapak Ibu? Contoh video tadi nih, misalkan itu benar terjadi, teman-temannya itu kan pasti tahu, oh Naila jajan di kantin orang bayar. Kita bisa bayangkan betapa malunya Naila ketika peristiwa itu diketahui, dan itu pasti teman-temannya tahu karena namanya kegiatan di kantin kan ada yang melihat, terus nanti kan anak-anak akan menceritakan dari mulut ke mulut. Nah, tujuan kita itu ketika menjumpai sebuah peristiwa yang terjadi, itu bagaimana caranya siswa itu tidak menjadi identitas yang gagal tadi Bapak Ibu. Jadi dia itu tetap bisa menjadi identitas yang sukses. Jadi meskipun sudah melakukan kesalahan, bisa kembali ke komunitasnya lagi, yaitu teman-temannya, tanpa rasa malu, down, dan sebagainya. Nah itu tahapan ketiga, tahapan pada segitiga restitusi itu berusaha mencukupi itu. Yang pertama, yang menstabilkan identitas tadi kan ngeyem-ngeyem dulu gitu. Bu guru juga pernah salah kok Mbak. Itu anak sudah merasa ayem gitu, ketika dipanggil gitu. Meskipun kita itu tidak setuju dengan perbuatannya, tapi kita kan manusia biasa, kita juga pernah salah. Biar dia itu tenang dulu gitu. Tahapan yang berikutnya memvalidasi tindakan yang salah gitu. Jadi baru kita giring sampai dia bisa menceritakan. Tujuannya dia punya motif ya. Dia itu pengen nabung yang banyak, tapi juga pengen jajan. Ya toh, akhirnya dia melakukan hal itu. Nah itu motif yang harus kita cari tahu. Karena kita yakin semua perbuatan itu pasti ada motifnya. Nah, cuma menabungnya sudah bagus, pinter, anak kecil sudah mau menabung, tapi caranya yang salah. Dia jajan membayar tidak sesuai. Nah itu yang perlu kita sadarkan. Nah pada tahapan yang ini yang krusial ini. Ini yang berusaha kita alon-alon mengganggu. Karena nggak semua anak bisa langsung menceritakan gitu. Nah, kalau kita pintar mengganggu ya dia akan jujur. Kemudian kalau dia sudah tahu dia kesalahannya, baru kita pada tahap yang ketiga. Kita kembalikan keyakinan kelasnya. Ini untuk menguatkan tahapan ketiga itu. Kalau perbuatannya tadi salah, pertama sudah melanggar keyakinan kelas, kesalahannya itu harus dia perbaiki. Caranya bagaimana? Biar dia cari tahu sendiri. Kan kalau dari video tadi dibilang tahu dia salah, terus dia bersedia minta maaf kepada utari, penjaga kantin, dan mengembalikan kekurangannya. Itu kan dari inisiatif anak sendiri, bukan guru. Tadi dari video yang saya tayangkan tadi itu solusinya anak sendiri yang mencari solusinya. Itu harapannya ini kan akan berbekas lebih lama karena kita sadarkan sampai dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Nah ini yang ketiga, proses ini yang berusaha menciptakan identitas yang sukses tadi. Jadi ketika Naila tadi sudah kembali ke kelas, dia akan diusahakan tidak sampai terlalu minder atau terlalu masalah. Dan guru tentu saja nanti kalau ada peristiwa seperti itu juga mulai menjelaskan ke anak-anaknya sudah minta maaf, sudah dikembalikan uangnya dan sebagainya untuk pembelajaran bersama dan anak-anak tidak memperpanjang masalah dan sebagainya. Begitu. Terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain? Badan enten?
Kalau tidak ada, betul ada ya? Cukupkan dengan mohon ya. Alhamdulillah karena sudah cukup siap juga ini sesuai materi sudah terpaparkan semuanya. Terima kasih, mungkin bisa ditutup dulu. Terima kasih karena berkat dari dunia ini yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Semoga dengan adanya pemaparan kita sebagai teman sejawat bisa mengaplikasikannya dan menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, ini tadi sudah berlangsung tentang pemaparan atau pengimbasan materi yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Pemaparan tadi disampaikan oleh Ibu Nia Nurani, Sarjana Sastra, Sarjana Pendidikan. Semoga SD Dinom nanti bertambah guru penggeraknya, dan semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru penggerak bermanfaat bagi anak didik kita dan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.